yang peradaban. Nah, pada hari ini teman-teman Walhi bersama dengan Koalisi Sulawesi dan beberapa pejuang isu soal energi berkeadilan itu melaksanakan diskusi serial yang keempat. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas tema dari Morosi ke Meja Hijau yang kira-kira gugatan warga atas dampak lingkungan PLTU Keptif, PT OSS dan PT VDNI. Nah, sebelum kita beralih ke narasumber, perlu kita ketahui bahwa gugatan ini sudah berlangsung gugatan ini berlangsung hari ini ya, kayak di baru selesai sidangnya tadi. tidak terdengar, Kak. Halo, dengar? Belum, Kak, belum. Tidak kecil. Ya. Nah, untuk itu mungkin sebelum saya serahkan kepada narasumber, kita akan mendengar kira-kira bagaimana latar belakang dari permasalahan yang dikawal oleh teman-teman dari Sulawesi Tenggara dan beberapa teman-teman lainnya, bahkan warga terdampak yang ada di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Mungkin untuk itu saya serahkan kepada Kak Fadli Ghaffar selaku Kepala Divisi Energi. Mungkin langsung saja, Kak. Baik, terima kasih Kak Tio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah datang. Di sini saya sebagai salah satu panitia juga sebenarnya memberikan pengantar. Terkait dengan diskusi ini, hari ini kita akan fokus mendiskusikan terkait ya dengan topik dari Morosi ke Meja Hijau. Kita akan mengulas tentang progres dan bagaimana tantangan yang dihadapi dan berbagai perspektif dari sisi masyarakat terdampak, dari sisi kuasa hukum melalui Pak Sadam, dan dari sisi analisis kebijakan hukum lingkungan dan berhubung dengan kita sudah lewat beberapa platform untuk teman-teman ikuti diskusi ini bisa melalui Zoom, teman-teman media bisa memutar kembali melalui rekaman di YouTube. Di sini kita bisa membangun dialog dan menghasilkan beberapa output berupa entah itu dukungan atau entah itu ada penelitian lanjutan dari teman-teman mahasiswa hukum. Saya kira semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi masyarakat yang sedang berjuang di Morosi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Tio dan selamat berdiskusi. Oke, baik. Terima kasih, Kak Fadli. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari Kak Fadli mewakili teman-teman Walhi Sulawesi Selatan. Nah, sebenarnya kita mau mendiskusikan kira-kira perkembangan dari isu yang sedang dikawal oleh teman-teman ini sudah sampai di mana, dan kira-kira kalau teman-teman yang baru bergabung dan belum tahu kira-kira apa sih dampak yang dihasilkan dari dua perusahaan ini, dan kira-kira dampaknya itu merugikan warga yang ada di sekitar, atau mungkin bisa jadi dampaknya lebih besar dihasilkan dari perusahaan itu. Nah, di sini kita sudah kehadiran 3 narasumber yang kira-kira kita akan mendapat banyak informasi mengenai progres yang sudah dikawal. Nah, pertama mungkin kita akan mendengar progres dan tantangan gugatan perkara ini oleh Kak Sadam Hussein. Halo Kak, sudah bergabung Kak?
Iya, halo. Suara saya kedengaran? Iya, Kak. Oke, Eh, sip. tapi sedikit kurang jelas, Kak. Terlalu kecil. Iya, Iya, halo. Apa sudah kedengaran? masih, Kak. Masih kurang terdengar. Kurang jelas ya. Iya, kurang jelas. Iya, jaringan di sini agak susah. Saya masih sekitaran di Iya, Kak. rumah. Sudah Iya, terdengar. iya. Oke, Oke. Kak. Mungkin langsung saja, Kak. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman panitia. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada peserta. Izin menyampaikan bahwa hari ini kami juga sudah hadir dalam persidangan dalam perkara 28 nomor perkara 28 PDP Sus LH 2024 PN Unaha. Eh, Kami baru selesai keluar dari pengadilan langsung cari tempat untuk bisa dapatkan jaringan yang bagus untuk bisa ikut dalam eh, Zoom. Kami izin saya lebih banyak menyampaikan terlebih dahulu di awal bahwa gugatan lingkungan hidup ini yang kami jalankan adalah materi pertama kemungkinan besarnya di Sulawesi Tenggara, bahwa gugatan lingkungan hidup ini yang melibatkan masyarakat dengan jumlah banyak adalah yang pertama terjadi, dan untuk proyek strategis nasional yang menyasar dua perusahaan besar yang ada di Sulawesi Tenggara, melihat dampak yang eh, dari operasi perusahaan tersebut berdampak besar bagi masyarakat yang ada di sekitar, sehingga kami bersama teman-teman dari Walhi eh, menyusun gugatan ini bersama, terdaftar dengan nomor perkara 28 tersebut. Saya kembali bercerita, awal pendaftarannya itu di bulan Desember, dan untuk panggilan sidang pertama itu di tanggal Senin, di hari Senin di tanggal 23 Desember 2024 untuk sidang pertama, dengan beberapa agenda setelahnya itu mediasi mediasi yang cukup panjang dari pihak perusahaan dengan eh, jadi ada tergugat satu yaitu pihak OSS sebagai pemilik PLTU, dan tergugat dua pihak FDNI sebagai pemilik kawasan industri. Dan pihak turut tergugat satu yaitu pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan turut tergugat duanya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup. Di tanggal 23 Desember ini sebagai agenda sidang pertama dan dilanjutkan untuk mediasi di Senin 6 Januari 2025, kemudian terus sampai di agenda pembacaan gugatan itu nanti pada saat 6 Februari 2025. Setelah 6 Februari 2025 pembacaan gugatan, itu masih ada pihak yang belum tidak hadir seperti turut tergugat satu dan turut tergugat dua. Padahal melihat panggilan yang sudah disampaikan itu tersampaikan oleh pihak pengadilan. Selanjutnya, sidang selanjutnya itu di hari Kamis lagi, 13 Februari 2025, dengan agenda jawaban pihak tergugat satu dan tergugat dua. Selanjutnya lagi, 20 Februari 2025, yaitu replik dari pihak penggugat. Kemudian 27 Februari, duplik dari pihak tergugat satu dan tergugat dua. Karena dari materi agenda tersebut masuk kepada karena ada materi eksepsi, masuk ini pembacaan putusan di 6 Maret 2025. Pembacaan putusan selah itu sempat tertunda tertunda 1 minggu, sehingga tertunda 1 hari, sehingga nanti pada besoknya 7 Maret 2025, kemudian setelah putusan selah itu
ditolak eksepsinya dan lanjut pada 13 Maret 2025 untuk agenda pembuktian surat dari pihak penggugat. Ini yang range waktunya agak panjang dari bulan Maret sampai saat ini. 13 Maret, kemudian 20 Maret 2025, range waktunya agak panjang sampai sekarang 10 Juni 2025. Agendanya adalah tadi waktu kami keluar sidang adalah bukti surat dari tergugat. Mereka melakukan penambahan sebanyak terakhir tadi kami lihat bukti sampai 76 kalau saya tidak salah. 76 bukti yang mereka hadirkan di 10 Juni ini, dan mereka minggu depan mereka masih akan menghadirkan saksi, yaitu saksi fakta 1 orang dan ahli juga 1 orang, itu dari pihak tergugat. Kemudian dalam pertengahan perjalanan dalam sidang pembuktian turut tergugat 1, yakni pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, baru ikut serta dalam gugatan tersebut. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi-materi pembuktian sebelumnya dari pihak penggugat sendiri, yaitu masyarakat, kami sudah berupaya semaksimal mungkin melihat segala bentuk kemungkinan yang ada dan keterbatasan sumber daya yang ada di Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah dari koalisi ada bantuan untuk menghadirkan ahli yang ada di sini, karena sumber daya yang kami dapatkan itu agak susah untuk menghadirkan ahli. Karena di sini sumber daya manusia ini masih terbatas, kurang mencakup untuk kekhususan terhadap lingkungan seperti itu. Dan kemudian kami juga menghadirkan fakta-fakta yang dari masyarakat yang memberikan keterangan terhadap dampak-dampak terhadap aktivitas PLTU yang menggunakan batu bara dari pihak PT PLTU, PT OSS seperti itu. Selanjutnya juga dari pihak penggugat sudah menghadirkan saksi fakta dan ahli. Kami juga dalam persidangan berjalan tersebut, pihak tergugat sudah menghadirkan saksi fakta juga dari pihak masyarakat, tapi pada intinya adalah itu berada di pihak perusahaan. Mereka masuk dalam internal perusahaan, dan selanjutnya mereka menghadirkan ahli. Pihak tergugat juga memberikan ahli, salah satunya itu Prof. Dr. Neimal Basar Malino, ahli dari, kalau saya tidak salah, universitas, saya lupa, ahlinya Universitas Hasanuddin sepertinya. Ahli lingkungan, dia berbicara mengenai khususannya terhadap AMDAL. Dia di bidang dampak. Dan kami melakukan agenda persidangan dengan tanya jawab seperti dalam persidangan pada umumnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Sadam. Tadi kita sudah mendengar kira-kira cukup panjang ya proses gugatan yang dilakukan teman-teman dari Sulawesi Tenggara. Nah, kalau kita lihat di beberapa narasi ataupun rilis berita, kita juga mungkin menyaksikan perkembangannya, proses gugatannya. Nah, untuk selanjutnya, kita kehadiran Kak Anas Fadil ya, selaku warga terdampak yang mungkin bisa bercerita dan mungkin bisa membagikan pengalamannya bagaimana warga-warga yang ada di sekitaran PT OSS itu merasakan dampak dari PLTU Captive. Mungkin Kak Anas Fadil sudah bergabung, Kak. Kak Anas Fadil. Halo, Kak. Oh, iya. Mungkin boleh, Kak, langsung saja.
Saya persilahkan. Tidak terdengar, Kak? Di-mute, Kak? Boleh di-unmute dulu? Oke, Kak. Terima kasih moderator Fadila sudah mempersilahkan saya untuk sedikit menyampaikan informasi tentang bagaimana masyarakat Morosi melakukan perlawanan hingga ke meja hijau atau di Pengadilan Negeri Unaha. Hingga saat ini kami dan LBH Kendari sedang mengupayakan perjuangan yang sangat luar biasa. Bagaimana kami harus melawan oligarki yang kami anggap sangat merugikan masyarakat Morosi. Kedengaran suaranya? Terdengar, Kak. Oke. Mungkin pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa kawasan industri Morosi itu dibangun pada tahun 2014 dan melakukan produksi pada tahun 2016 ya. Nah, saja di itu kami memang sangat mengharapkan ada multiplier efek yang dirasakan oleh masyarakat khususnya di kawasan industri Morosi terkait kehadiran inflasi. Namun apa yang kami cita-citakan, apa yang kami ekspektasikan dari industri itu membawa malapetaka buat kami. Salah satunya PLTU Captive itu kemudian dibangun pada tahun 2017 milik PT Victor Dragon Nickel Industry atau PT VDNI. Kemudian berikutnya di tahun berikutnya PT Oksidia dan Steel atau PT OSS dibangun pada tahun 2019. Nah, sejak dibangun PLTU kami sudah mulai merasakan dampak lingkungan yang sangat luar biasa, mulai dari pencemaran udara, kemudian kami sudah mulai merasakan adanya ikan mati gitu, kemudian dampak kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, sejak ini di tahun-tahun berikutnya, di tahun 2019 operasi PLK mulai dioperasikan oleh kedua perusahaan ini. Banyak warga yang kemudian mengalami ikan mati. Nah, ikan mati yang secara massal. Nah, ini sebelum-sebelumnya ikan mati yang terjadi itu sudah sering terjadi gitu. Hanya ini tidak ada informasi yang keluar di publik terkait ikan mati tersebut. Nah, nanti 7 Oktober 2024 baru ikan mati secara salib ketahuan. Nah, mungkin itu sedikit pengantar. Nah, apa yang kami rasakan khususnya masyarakat terdampak PLTU Captive di kawasan industri Morosi itu setelah kami dengan beberapa peristiwa terjadi sebelumnya itu memang kami rasakan ada penurunan ekonomi yang kami rasakan. Artinya pendapatan yang memang sangat signifikan jauh sekali menurun. Lalunya di tahun 2006 sampai di 2010 kita melihat data Badan Pusat Statistik di Kabupaten Konawe ini itu kami penyumbang besar. Nah, di tahun 2016 sampai 2020 sektor ya, bagaimana? Jaringannya putus-putus, Kak. Oke. Sudah kedengaran? Iya, Kak. Ya, jadi saya lanjut. Kami dulu di kawasan industri Morosi ini adalah penghasil sektor perikanan yang berkontribusi terhadap sektor PAD yang ada di Kabupaten Konawe, khususnya di sektor perikanan. Nah, itu berlangsung pada tahun 2006 sampai di 2009 kalau tidak salah ya. Nah,
eh, di tahun 2016 sampai 2025 eh, karena ada beberapa pembebasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan itu menurun sektor sektor PAD itu dari sektor perikanan hampir tidak terlihat lagi di data statistik gitu. Nah, apa yang kami rasakan setelah adanya PLTU Captive beroperasi di tahun 2018 sampai 2019 itu memang terjadi penurunan pendapatan yang secara signifikan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Mungkin di sini ada warga juga yang nanti mungkin ada Pak Kamriyadi bisa sedikit memberikan sebentar informasi. Nah, beliau yang mengalami langsung bagaimana ikannya itu mati massal di tahun 2024 di bulan Oktober kemarin. Nah, memang harusnya panen yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, sebelum ada operasi PLTU Captive itu harusnya panen itu dalam 1 tahun itu 3 sampai 4 kali. Namun setelah operasi PLTU Captive itu beraktivitas, nah itu untung-untung kalau kita bisa panen dalam 1 tahun, dalam sekali setahun. Bahkan ada masyarakat yang kemarin dari masyarakat Banggina itu mengatakan tahun ini gagal panen gitu. Dan itu banyak warga yang sudah mengalami sebelumnya gagal panen. Dan itu berlangsung di tahun 2019 sampai di tahun 2025 gitu. Kemudian yang kedua dampak kesehatan. Nah, dampak kesehatan ini khususnya di kawasan industri memang sangat meningkat. Artinya adanya polusi industri dan aktivitas industri mulai dari mobilisasi batu bara, kemudian yang dekat dengan PLTU itu memang di sana banyak terkonfirmasi masyarakat lansia atau balita, masyarakat lansia dan balita yang berada di kawasan tersebut. Dan dikonfirmasi oleh data Puskesmas, memang dari 10 tren penyakit yang paling tertinggi itu adalah penyakit ISPA gitu. Kemudian yang dirasakan masyarakat di wilayah kawasan industri Morosi ini memang penurunan kualitas lingkungan hidup memang sangat terasa, di mana debu-debu dari operasi PLTU Captive itu menempel di rumah-rumah warga bahkan masuk ke ruang-ruang keluarga gitu. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran buat kami di tahun sebelumnya. Inilah yang menjadi landasan, menjadi dasar kami melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Unaha bersama dengan kawan-kawan Walhi Sulawesi Tenggara. Mungkin untuk sementara seperti itu, moderator. Baik, terima kasih Kak Anas. Sudah bercerita kira-kira dari tahun 2016, bahkan ada penurunan pendapatan ekonomi oleh warga sekitar yang diakibatkan oleh aktivitas PLTU industri atau PLTU captive, kemudian dampak lingkungan dan kira-kira juga berdampak dari segi kesehatan warga sekitar ya kayak. Nah, selanjutnya mungkin kita akan mendengar oleh narasumber ketiga kita. Sudah bergabung Prof. Andri. Iya. Kita akan Saya mendengar kira-kira ya, tinjauan akademis dalam perkara yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman dari LBH Kendari. Mungkin saya persilahkan Kak. Pak, sebelumnya Prof ada yang mau di-share? Oke, ya ini saya share. ya, Prof. Silahkan. Sebenarnya ya, jadi sebenarnya eh, ini sudah terlihat, udah ya. Ya, terlihat Prof. Ya, jadi saya akan masuk dari dasar gugatan ya. Dasar gugatannya itu kan tampaknya yang digunakan di dalam gugatan ini kan adalah 1365 meskipun secara eksplisit ya, meskipun sebenarnya masih terbuka kemungkinan bagi hakim untuk menerapkan strict liability. Jadi masih sangat terbuka untuk itu. Eh, Nanti akan kita lihat ya unsur-unsurnya. Nah ini kita sudah tahu lah ya unsurnya apa.
ada kerugian, ada yang melawan hukum. Jadi ini kalau pakai 1365, eh, nanti lihat kita akan bahas ya di belakang. Kemudian ada tentu saja ada hubungan sebab akibat dan ada kerugian. Ini kalau kita pakai 1365. Sebenarnya di sisi lain kita juga bisa menggunakan jalur strict liability yang ada di pasal 88. Nah, bahwa mereka yang melakukan kegiatan yang sangat berbahaya, yang di Indonesia diartikan sebagai menggunakan B3 atau menghasilkan atau mengolah limbah B3 atau menimbulkan dampak serius bagi lingkungan, itu bertanggung jawab secara mutlak. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja menghapus frasa tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan, tapi kita masih bisa yakin dan memang demikian gitu pendapat Mahkamah Agung juga bahwa strict liability masih ada. Karena pasal 88 itu perubahan di dalam pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak sampai menghapus atau mengubah rezim dari strict liability menjadi 1365. Jadi tetap masih ada rezim strict liability ini. Tentu saja syaratnya apa kita perlu tadi dijelasin menggunakan B3 menghasilkan atau mengolah limbah B3 dan memberikan ancaman serius. Nah, selanjutnya sebenarnya bagaimana penafsiran Mahkamah Agung terkait strict liability ini? Jadi Mahkamah Agung di dalam putusan Kumai menyatakan bahwa tadi setelah ada pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja, kita masih mengandung strict liability. Dan selain itu, Mahkamah Agung di dalam permanya juga memungkinkan hakim menggunakan strict liability, tanggung jawaban mutlak. Dan makanya tadi saya katakan di kasus ini masih sangat terbuka hakim menggunakan strict liability karena ada pasal 38 ayat 2 dari Perma nomor 1 tahun 2023 yang menyatakan bahwa hakim dapat memberlakukan strict liability, tanggung jawab mutlak, meskipun dalam gugatannya, dalam petitumnya, penggugat tidak mencantumkan atau meminta diberlakukannya strict liability. Jadi, ya ini masih sangat terbuka ya kemungkinannya kasus ini. Nah, selanjutnya sebenarnya yang juga perlu dicermati adalah defense. Defense itu berarti pembelaan diri yang bisa dikemukakan kalau dalam strict liability. Jadi di dalam Perma nomor 1 tahun 2023, Mahkamah Agung hanya mengizinkan dua jenis defense. Jadi karena ada perbuatan pihak ketiga atau karena ada bencana alam. Nah, ini masing-masing memiliki kriterianya yang ada di pasal 40 dijelaskan ya. Di pasal 40 ayat 2 dan 40 ayat 3 dijelaskan lebih lanjut. Intinya adalah bahwa dalam konteks liability tergugat tidak lagi bisa memang menggunakan dasar bahwa dia tidak melakukan kesalahan atau dia tidak melakukan pelanggaran hukum. Jadi begitu memang terjadi kerugian dan kerugian ini karena kegiatan dari tergugat, maka dia bertanggung jawab. Kecuali tadi ada hanya dua alasan yang bisa membebaskan dia dari bertanggung jawaban, yaitu perbuatan pihak ketiga dan bencana alam. Selanjutnya yang juga menjadi isu penting adalah dalam kasus-kasus semacam ini adalah hubungan kausalitas. Nah, karena biasanya penyebabnya itu cukup banyak kalau dalam kasus lingkungan, ini tapi dalam kasus ini spesifik ya kita juga bisa. Sebenarnya pencemar lainnya itu nyaris tidak ada gitu, hanya satu. Kalau ada pencemaran lainnya maka kita bisa rujuk apa yang ada di dalam pasal 40. Nah, Perma itu market share liability. Tapi dari kasus yang ada sebenarnya saya memiliki beberapa catatan gitu ya terkait kasus ini ke depannya atau yang ketika sidang
menjadi pertanyaan sebenarnya ya, baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat ataupun dari hakim kepada saya. Biasanya ada pertanyaannya itu terkait dengan bukti ilmiah. Nah, bukti ilmiah ini terkait dengan bukti pencemaran atau kerusakan dan pelanggaran hukum. Di dalam beberapa kasus itu menjadi sangat penting nih adanya bukti-bukti semacam ini. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran. Bukti-bukti terjadinya, pertama gini, karena gugatan ini pada dasarnya awalnya didasarkan kepada PMH, perbuatan melawan hukum, maka menjadi sangat penting untuk menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum itu ditunjukkan lewat mana? Teman-teman sudah mengumpulkan beberapa baku mutu, tetapi sebenarnya yang paling relevan di sini adalah baku mutu terkait misalkan pelanggaran kewajiban terkait udara, emisi misalkan ya, kalau ada buktinya, atau air limbah. Itu yang paling kelihatan ya, atau air limbah. Jadi baku mutu air limbahnya dicek dan dibandingkan dengan baku mutu air limbah. Itu kedua. Ketiga adalah bukti tentang pelanggaran pengolahan limbah, air limbah. Itu juga bisa jadi bukti. Atau bukti tentang pengangkutan batu bara gitu, pelanggaran pengangkutan batu bara. Intinya pelanggaran kewajiban itu. Nah, itu bisa ditampilkan. Kadang memang memerlukan pengecekan laboratorium ya, tadi pelanggaran baku mutu itu, baku mutu air limbah. Kadang tidak gitu ya. Kadang misalkan ya buktinya terlihat misalkan memang ada foto segala macam, menurut saya sih tidak perlu di apa ya di diverifikasi gitu ya dalam konteks di uji lab segala macam fotonya. Juga kadang yang tidak perlu di diverifikasi secara ilmiah ya adalah bukti tentang pelanggaran administratif, bukti sanksi administratif. Nah, tampaknya dan untungnya di kasus ini ada itu bukti pelanggaran administratif, bukti sanksi administratif yang secara implisit sebenarnya sanksi ini telah membuktikan terjadinya pelanggaran hukum. Kenapa? Karena sanksi administratif itu selalu didahului oleh pengawasan yang di dalam pengawasan tersebut ditemukan adanya pelanggaran hukum tentu saja. Pelanggaran hukumnya apa? Itu biasanya dijelaskan di dalam sanksi. Nah, mungkin teman-teman akhirnya bisa memperoleh surat sanksinya dari pemerintah karena ternyata ini pemerintah ini kuasa turut tergugat menanyakan ini ke saya. Kalau sebuah perusahaan sudah dikenakan sanksi administratif, apakah itu adalah bukti adanya sebuah pelanggaran? Ya, jawaban saya iya, karena sanksi itu dasarnya adalah harus ada pelanggaran. Jadi kalau tidak ada pelanggaran, nggak mungkin ada sanksi. Dan sebaliknya, ketika sanksi sudah terjadi, sudah dijatuhkan, berarti itu ada pelanggaran. Nah, mungkin nanti bisa diceritakan ya, jenis sanksinya apa pesan pemerintah setahu saya, tapi biasanya di dalam sanksinya itu terdapat pelanggaran. Di sisi lain sebenarnya ini juga unik, ini pelajaran buat kita semua. Bukti proper. Nah, bukti proper ini dia bisa bermata dua. Dalam arti begini, kalau dia propernya merah, itu sudah menunjukkan adanya pelanggaran, merah dan hitam. Itu sudah menunjukkan adanya pelanggaran. Dan kita bisa cek nama perusahaan itu di dalam proper keputusan propernya pemerintah. Dan perusahaan ini berkali-kali memperoleh warna merah dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi itu proper penting tuh. Meskipun catatannya adalah kalaupun propernya bagus, taat gitu ya, atau bahkan beyond compliance, hijau emas, belum tentu tidak ada masalah. Tapi kalau propernya jelek sudah pasti ada masalah pelanggaran hukum. Tapi kalau propernya bagus, belum tentu membuktikan bahwa dia tidak ada masalah. Karena bisa jadi masih dibuka tuh kemungkinannya bahkan oleh keputusannya, peraturan di bidang proper bisa berubah, kira-kira begitu. Nah, berubah kalau ternyata dalam pelaksanaannya itu ada banyak keluhan, gitu ya, misalkan pengaduan segala macam itu
penilaian bisa berubah. Tapi kalau misalkan memang sudah jelek ya sudah gitu ya. Bukti merah dan hitam itu paling yang bisa dilakukan adalah meminta adendum. Nah, sampai sejauh ini kan tidak ada adendum itu. Adendum berarti perbaikan dari sebuah perusahaan yang memungkinkan perusahaan itu yang tadinya merah menjadi misalkan jadi biru, jadi taat. Di dalam periode penilaian yang sama, misalkan 1 tahun yang sama. Sampai saat ini sih tidak ada adendum itu untuk perusahaan OSS atau PT PDNI ini. Nah, itu bukti pelanggaran hukum. Jadi bisa memang sangat membutuhkan bukti ilmiah atau tidak. Ketiga adalah bukti pencemaran. Bukti pencemarannya ini yang dicek di kualitas udara, misalkan udara ambien dibandingkan dengan baku mutu udara ambien. Dan paling gampang dalam kasus ini kualitas sungai. Kualitas sungai, eh, kualitas sungai itu ada catatannya ya. Sungai itu biasanya harus ada kelasnya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu ya. Ada tuh. Dan nanti si si apa si hasil penilaian sungai itu akan dibandingkan dengan baku mutu air sungainya. Pertanyaannya bagaimana kalau sungai itu tidak ada baku mutunya? Gitu ya, tidak ada, belum dijelaskan kelasnya, kelas 1 atau kelas 2, atau kelas 3 atau kelas 4. Menurut peraturan di Indonesia di PP 22 2021 dijelaskan bahwa kalau belum ada kelasnya, maka sungai itu akan ditetapkan otomatis lah defaultnya begitu ya sebagai kelas 2. Nah, sehingga itu ketat ke kelas 2 itu. Sehingga kalau terjadi faktanya ternyata parameter air sungai, parameter tertentu dari air sungai itu melampaui baku mutu air sungai, maka kita bisa jelaskan bahwa oh, ini berarti terjadi penurunan kualitas. Dengan kata lain terjadi pencemaran. Itu bukti penting. Bukti terakhir adalah, bukti selanjutnya yang belum terakhir, adalah bukti kerugian. Nah, kerugian ini yang agak sulit di dalam beberapa kasus, tapi dalam kasus ini relatif lebih mudah gitu ya, relatif lebih mudah dalam arti karena persoalannya ini relatif terisolasi, hanya di sungai karena kita bicaranya pencemaran sungai dan dampaknya masyarakat sekitar. Kebetulan sungainya juga menurut saya sih tidak dari beneran betul-betul diukur dari hulu sampai hilir, tapi hanya beberapa segmen di dalam sungai itu yang dekat dengan masyarakat. Jadi relatif lebih terisolasi. Nah, kerugiannya ini dengan demikian relatif bisa kita kaitkan dengan kita definisikan kerugiannya, misalkan oh kerugiannya karena ditambaknya berkurang, tadi ada ikan mati segala macam, yang airnya memang berasal dari sungai dan sungainya memang mengalami penurunan kualitas. Jadi kausalitasnya relatif lebih mudah dalam kasus ini. Sehingga sebenarnya menurut saya ini juga pelajaran buat nantinya ya, terutama jika teman-teman ingin menggugat untuk wilayah korban yang lebih luas lagi, yang tidak terisolasi hanya sekitar penduduk tambak gitu, tapi misalkan keseluruhan, misalkan satu wilayah di hilir, bukan hanya ikannya saja, tapi juga dampak yang lainnya, termasuk pencemaran udara, itu buat kita semua sebenarnya pelajarannya adalah ya kita harus memang rajin mencatat, jadi rajin mencatat kerugian kita apa, dan menyimpan catatan kita tentang bukti-bukti kerugian itu. Termasuk misalkan ya ke dokter, biaya ke dokternya berapa, beli masker, itu dicatat tuh semua. Karena nanti satu saat memang bisa berguna tuh catatan-catatan semacam itu ketika dibutuhkan pembuktian unsur kerugian. Ini belajar dari uh, apa banyak kasus sebenarnya ya yang ingin melibatkan korban yang cukup banyak, gugatan class action tadi sebenarnya. Misalkan ini masyarakat Kendari atau masyarakat Makassar gitu ingin menggugat, itu kan perlu ada catatan-catatan kerugian. Dan biasanya di sini muncul persoalan karena kerugiannya tersebut tidak terekam dengan baik atau tidak tercatat dengan baik gitu ya.
Nah, ini khususnya untuk kasus ini, syukurnya tidak terlalu sulit sebenarnya ya, tidak terlalu sulit pembuktian kerugian dan kausalitasnya karena tadi ini kasus relatif terisolasi, sehingga saya sih eh, agak optimis gitu ya dengan kasus ini, tapi saya nggak bisa nebak lah. Hakim kan suka berubah-ubah pikiran gitu ya. Semoga sih apa yang kita bicarakan hari ini tidak melenceng jauh. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah sebenarnya kesiapan masyarakat. Jadi ini pelajaran penting dari kasus di eh, Konawe ini adalah masyarakat korban yang mau menggugat. Kan tidak banyak nih masyarakat korban yang mau menggugat karena itu dianggap sebagai bagian dari resiko kehidupan sehari-hari atau bahkan mungkin resiko pekerjaan. Jadi kalau ada gagal tambak ya biasa aja, gagal tambak itu ya namanya juga orang uh, nelayan menambak gitu ya, kadang dapat ikan kadang enggak gitu, dia anggap sesuatu yang biasa. Nah ini uh, jarang yang kemudian berani mengaitkannya ini dengan sebuah accident atau sebuah perbuatan dari pihak tertentu, dalam hal ini perusahaan. Nah, untuk kasus ini saya rasa ini sebuah wajuan berarti ya dari bagaimana teman-teman di sana eh, mengumpulkan warga, meyakinkan warga agar mau melakukan gugatan semacam ini. Semoga sih ke depan kita memang lebih sering gugatan-gugatan itu dilayangkan kepada perusahaan-perusahaan semacam ini, bukan hanya dalam konteks perizinan segala macam ya, oleh wali misalkan, tapi juga oleh para korbannya. Ya, karena korban ini menurut saya hakimnya tampaknya masih masih lebih lebih apa ya, menganggap lebih kredibel gugatan yang dilakukan oleh korban secara langsung ketimbang oleh LSM yang mengatasnamakan kerugian lingkungan. Meskipun harusnya dua-duanya seimbang ya. Ini tapi di psikologis ya, psikologis eh, dari peradilan kita yang masih kalau ada korbannya tuh tampaknya mereka akan lebih hati-hati gitu ya dalam memutus perkara. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ini lagi-lagi bukan menjadi langkah terakhir dari teman-teman di Sulawesi, tapi menjadi langkah awal dari banyaknya kasus-kasus hukum yang akan dibawa ke pengadilan untuk apa kasus-kasus kerugian lingkungan semacam ini. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Nah, mungkin ini berkaitan dengan apa yang disampaikan dengan Prof tadi. Mungkin akan saya berikan kepada Kak Sadam ya. Kak, mungkin bisa disampaikan kira-kira apa saja sih temuan pencemaran terkait hasil uji lab yang ditemukan. Nah, ini kan berkaitan dengan bukti-bukti yang kira-kira jadi penguat oleh penggugat. Mungkin boleh disampaikan, Kak? Ya. Saya buka filenya dulu ya. Boleh, Kak. Ya. Terima kasih untuk bukti. Di sini kami dapatkan ada 5 kandungan logam berat yang terdapat pada sungai Motui kami sebutnya, kalau lebih dikenalnya dengan Sungai Sampara. Itu yang pertama kadmium, hasil uji 0,0977. Kemudian logam berat selanjutnya adalah tembaga dengan hasil uji 0,0485. Yang ketiga adalah timbal
dengan hasil uji 0,0021. Kemudian seng 0,0128 dan yang kelima nikel itu dengan hasil uji 0,0034. Kami mengujinya di Laboratorium Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam MIPA yang terakreditasi oleh KAN dengan kode LP garis datar 1881 garis datar IDN. Seperti itu untuk 5 kandungan logam berat yang dari hasil uji yang kami temukan di sungai maupun tambak yang ada pada masyarakat. Dari kandungan logam berat ini ya itu dia tadi untuk membahasakan hasil uji ini adalah sumber daya yang belum mumpuni untuk wilayah kami untuk membahasakan itu pada saat persidangan di pembuktian. Inilah yang menjadi pembanding pada sidang sebelumnya masih agenda pembuktian oleh tergugat, di mana juga tergugat melampirkan dokumen uji dari hasil labnya yang oleh pihak ketiga. Tetapi dari hasil lab dan berdasarkan daftar bukti yang oleh tergugat itu tidak pernah sampai untuk melampaui batas dari kandungan logam berat tersebut dari pihak tergugat, baik tergugat 1 dan tergugat 2. Hasil uji mereka semuanya di bawah ambang batas. Itulah yang menjadi perbedaan antara alat bukti penggugat dan alat bukti tergugat terhadap kandungan logam berat yang ada di Sungai Motui. Selanjutnya, dalam hasil uji tersebut, materi yang menjadi penyangkalan dari tergugat adalah proses formil pengambilan hasil uji tersebut dari pengambilan sampel uji tersebut. Itu dia yang menjadi catatan penting dari kegiatan kami dari gugatan kami yang menjadi catatan penting bahwa aturan-aturan formil dalam pengambilan uji sampel itu tidak hanya sekedar menjadi aturan tetapi perlu juga dilaksanakan. Itu yang menjadi catatan di tim kuasa hukum koalisi masyarakat inovasi atas inovasinya LPU milik tergugat 1. Seperti itu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Sadam. Nah, tadi kita sudah mendengar kira-kira beberapa buktian yang dipersiapkan oleh penggugat. Nah, tadi Kak Anas juga sempat sampaikan bahwa ada warga terdampak yang sempat bergabung ya bersama kita di sini. Mungkin atas nama siapa? Ya, Pak Kamriyadi ya, Kak. Halo, Pak. Nah, kan tadi Prof juga sudah sempat menjelaskan ya, kira-kira kerugian yang dialami oleh warga itu menjadi salah satu bukti yang kuat juga. Nah, mungkin kita bisa mendengar langsung oleh Bapak Kamriyadi ya. Ada Bapak? Ya, baik. Terima kasih. Kan, Pak. Saya teman-teman bisa mendengar kira-kira warga yang terdampak ini mengalami kerugian apa saja, mungkin Pak boleh diceritakan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi saya mungkin menambahkan saja apa yang sudah dijelaskan sama saudara saya tadi, Anas Padil. Ya, berbicara masalah kerugian di tapak ini, artinya di tapak ini kan mayoritas adalah petani tambak yang memang bersentuhan langsung dengan PLTU Captive ini. Jadi di mana kerugian yang dimaksud di sini oleh petani tambak adalah sudah tidak maksimal hasil yang diproduksi oleh tambak masyarakat tersebut hari ini, karena ada dugaan pencemaran yang dilakukan oleh PT OSS.
di mana tambak masyarakat hari ini eh, sudah beberapa memang yang sudah tidak mengolah tambaknya karena berpikir bahwa lebih besar modal yang dikeluarkan ketimbang hasil yang kita dapatkan. Salah satu contoh saya kemarin di 2024 itu Oktober eh, terjadi eh, ikan mati secara massal. Jadi kronologis kematian ikan tersebut pasca saya airi dini hari jam 3.00 saya airi tambak saya di dini hari. Eh, Pas paginya ikan tersebut sudah teler dan terapung. Jadi saya berasumsi bahwa ini adalah apa? Saya menduga bahwa ini adalah bentuk pencemaran karena memang yang sebelumnya, maksud saya sebelumnya sudah memang pernah terjadi, tapi yang sebelumnya saya maksud itu sudah pasca sudah hadirnya perusahaan ini. Jadi saya mengalami sudah 2 kali eh, mengalami hal yang sama ikan yang mati itu. Jadi ada beberapa masyarakat di sini yang sudah memang tidak mengerjakan tambaknya karena dia berpikir bahwa kita tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi karena terkadang lebih besar eh, biaya yang dikeluarkan dibanding dengan penghasilan yang kita dapatkan. Itu dari segi eh, kerugian ekonominya. Di satu sisi juga ya kita tidak terlupa juga bahwa ada ancaman yang sangat besar juga terhadap masyarakat yang berada di tapak ini. Apa ancaman yang tersebut adalah ancaman kesehatan. Karena di mana di sini ya yang namanya polusi udara ini kita tidak bisa pungkiri. Karena jarak rumah saya dari PLTU KPTP ini kurang lebih 200 meter. Sementara abu dapurnya, di mana dimaksud abu dapur yang sisa pembakaran batu bara, itu ditampung di belakang rumah saya yang jaraknya kurang lebih 200 meter juga. Yang mana ketika angin bertiup dari sana itu eh, abunya berterbangan masuk ke pemukiman. Dan ini sangat menjadi ancaman besar bagi kami masyarakat yang ada di sini. Mungkin untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Banyak Pak Kamriyadi. Nah, kira-kira tadi juga Kak Anas sudah sampaikan bahwa ada pengurangan penghasilan dari warga yang berada di sekitar PLT Captive, bahkan tak hanya pengurangan penghasilan, bahkan ada juga yang mengalami gagal panen ya, Kak. Nah, mungkin kita sudah banyak mendengar dari 3 narasumber kita. Untuk itu, saya persilahkan kepada teman-teman peserta yang masih penasaran, atau ada yang ingin bertanya, mungkin boleh langsung open kamera dan memperkenalkan dirinya. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin. Oke, silakan. Ya, uh, Suara mungkin berkaitan sama apa yang tes. bilang Kak, oke. Oke. Mungkin yang mau saya tanyakan terkait dengan apa yang disampaikan tadi Pak Sadam, bagaimana jika kasusnya kita sudah melakukan uji baku mutu dan terbukti telah melampaui ambang batas, tapi dari segi tergugat mereka justru membuat uji baku mutu tandingan, di mana hasilnya jelas mereka lebih datanya lebih lengkap dan dilakukan lebih berkala. Apakah ada strategi khusus untuk menanggapi tandingan alat bukti yang semacam itu, Prof?
Mungkin itu Oke. kalau saya. Mungkin kita tampung dulu dari Kak Hasbi. Boleh, Kak? Silahkan. Halo, terima kasih. Halo, kedengaran ya suara saya? Dengar, Kak. Terdengar. Oke, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, ini kan gugatan dari warga Muros ya. Sebenarnya saya ingin lebih mengetahui terkait dengan bagaimana skema skema gugatan yang dilakukan. Apakah dia dalam skema class action? Class action artinya atau ada berapa warga sebenarnya warga Murosi yang menjadi perwakilan untuk mengajukan gugatan. Kan sebenarnya tantangan yang sering kita temui misalnya di lapangan itu adalah penggugatnya itu misalnya mengundurkan diri misalnya apalagi ketika dia dekat dengan perusahaan yang lain diberikan disogok atau kan perusahaan bisa melakukan berbagai macam cara untuk menekan sehingga warga itu mundur dari gugatan gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya adalah bagaimana strategi teman-teman di Morosi itu untuk memperkuat warga yang mengajukan gugatan. Apakah dia berapa orang misalnya warga yang mengajukan gugatan dan bagaimana strateginya untuk memperkuat warga itu supaya bisa bertahan sampai putusan pengadilannya mungkin selesai. Itu mungkin ya. Terima kasih. Kak. Ya, Oke, Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Oki. Boleh? Tuh kita cukupkan untuk 3 pertanyaan pertama. Boleh langsung, Kak? Oke, baik. Maaf saya tidak aktif kameranya karena apa? Tidak bagus jaringan di sini. Saya sebenarnya menarik ini untuk kawan-kawan di Moros yang saat ini mau menggodok gugatan ya untuk terkait dengan energi efektif di sana. Tapi kan saya sebenarnya gini mau sharing saja ya, maksudnya dari pemaparan ketiga narasumber khususnya dari kawan-kawan LBH Kendari. Saya tuh terkadang kayak bagaimana ya, dalam beberapa kasus-kasus struktural, misalnya dalam konteks pelanggaran ECOSOC misalnya di Sulawesi Selatan, saya kasih contoh saja yang paling saya ingat ya masih terbenak di memori itu soal kasus CPI. Ini kan kalau kita berbicara soal dalam pola pengadvokasian ya, setahuku yang mungkin teman-teman bisa disclaimer ini, maksudnya kalau tidak ini. Yang pertama itu kan saya tuh kadang dalam tanda kutip itu agak ragu dengan pola-pola peradilan kita. Saya masih ingat sekali waktu CPI itu kita ibaratnya karena fokus gerakan kita itu terlalu terlalu istilahnya titik tempur kita itu terlalu fokus kepada dalam kontes-kontes litigasi. Akhirnya di dalam mekanisme peradilan itu kita kalah. Saya masih ingat sekali itu di 2015 itu. Maksudnya kita kalah. Dan kemudian itu gugatan kita itu ini istilahnya kita kalah dalam artian. Makanya kalau kita mau evaluasi dalam hal ini, maksudnya evaluasi yang soal CPI di Makassar, maksudnya terkadang kita baru sadar bahwa dalam konteks pengadvokasian itu bukan hanya bicara soal tekanan hukum saja, tetapi ada hal-hal yang bisa kita tekan dalam konteks tekanan politik atau tekanan massa. Saya sebenarnya maksudnya penasaran saja sih, karena tadi juga ada warga yang menurutku sangat menarik menjelaskan soal kondisi objektif di sana. Setidaknya ada hal-hal yang bisa diinilah dalam konteks pola perorganisasi masyarakat supaya tadi yang dibilang sama kawan dari LBH Makassar sama Hasbi itu kan misalnya menarik soal gugatan CA itu class action. Karena class action itu saya sangat yakin itu ketika ketika warga terorganisasi dengan baik, maksudnya secara non ya, warga terorganisasi baik, punya kesadaran dan lain-lain sebagainya itu
sebenarnya bisa untuk kemudian bisa kita lakukan gugatan CA. Jadi saya maksudnya agak sedikit kita perlu wanti-wanti, perlu waspadai bahwa ketika gerakan di masyarakat itu tidak terorganisir dengan baik dalam konteks misalnya CO-nya lemah apa, itu sebenarnya bisa bermuara buruk juga terhadap gugatan kita nanti. Maksudnya saya berangkat dari beberapa pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi misalnya di Sulawesi Selatan secara umum. Nah, terus yang kedua itu, ini yang terakhir, yang kedua soal saya maksudnya melihat dalam 5 tahun terakhir ini kan terkadang itu kan tadi menarik yang dibilang sama teman dari LBH Kendari soal ada beberapa temuan-temuan yang sifatnya bersifat saintis, misalnya ada kandungan kandungan yang membahayakan tubuh bagi warga, terbukti ada warga yang kemudian kena penyakit apa dan lain sebagainya. Itu kan menurutku temuan-temuan saintis yang ini. Tapi dalam 5 tahun terakhir saya lihat dalam beberapa gugatan-gugatan ECOSOC kan selalu menjadi pertimbangan itu kan soal hal-hal itu, misalnya soal temuan-temuan berbahaya, misalnya limbah, mengandung limbah beracun apa dan lain sebagainya dalam proses penambangan, atau misalnya dalam konteks energi lah memproduksi energi kan itu banyak yang mengakibatkan limbah apa dan lain sebagainya itu yang misalnya membahayakan tubuh misalnya. Apalagi warga yang cukup dekat tadi sekitar 200 meter itu kan menurutku maksudnya dalam tanda kutip itu sudah sangat warning. Tapi terkadang saya lihat 5 tahun terakhir ini pertimbangan-pertimbangan itu terkadang tidak bisa menjadi ini di pengadilan. Maksudnya saya terkadang mungkin political will-nya dalam prinsip peradilan kita yang tidak mempertimbangkan itu, ataukah bagaimana? Padahal ini kan temuan-temuan saintis itu. Maksudnya ada sebenarnya, saya mesti mengajak teman-teman semua ini melihat fenomena ini bahwa pertimbangan-pertimbangan sains, apalagi dalam konteks negara ini, kemudian mengabaikan itu gitu. Nah, itu juga kemudian harus menjadi yang menjadi pertanyaanku begini, yang menjadi pertanyaan aku, apakah ini pola kita dalam konteks gugatan yang tidak kuat, ataukah memang soal political will ini, soal kemauan memang negara cuek, abai dengan pertimbangan-pertimbangan, padahal pertimbangan sains yang sudah sangat terukur begitu. Saya mungkin begitu, teman-teman, kawan moderator. Narasumber salam hormat, terima kasih semua, diskusi yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Uki. Tapi sebelumnya Kak, mungkin boleh diulang pertanyaannya Kak, tadi agak putus-putus Kak. Sebenarnya itu yang pertama soal, sebenarnya tidak bertanya sih, maksudnya berbagai ini saya unek-unek, maksudnya pengalaman di Makassar soal, kalau kita terlalu fokus dalam konteks fokus yang di litigasi, dan maksudnya, dan AB dalam kerja-kerja non-lit, misalnya organisasi itu juga sebenarnya menjadi turut membahayakan gugatan-gugatan litigasi kita gitu. Berangkat dari beberapa kasus di Makassar misalnya di Sulawesi Selatan. Yang kedua itu soal itu penemuan sains tadi kan menarik, yang misalnya ada mengandung limbah beracun sampai warga sudah kena dampak penyakit apa dan sebagainya. Terkadang itu maksudnya tidak ada political will negara begitu untuk mempertimbangkan itu, kayak seakan-akan abai, apalagi dalam konteks peradilan kita hari ini. Kira-kira begitu, moderator. Siap Kak. Oke. Dicatat ya Kak, ada 3 poin tadi yang mungkin disampaikan oleh Kak Uki. Nah, untuk itu mungkin terakhir ya. Oke, mungkin saya persilakan oleh Kak Amin, biar kita cukupkan untuk 3 pertanyaan. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih. Menarik hasil diskusi pada hari ini yang disampaikan tadi oleh Prof. Andri dengan teman-teman LBH. Hari ini kita akan bicara tentang nikel, bahwa apa yang terjadi di Raja Ampat, apa yang terjadi di Morowali, terjadi di Sulawesi Tenggara, Halmahera, dan di Bantaeng misalnya, itu kan sama-sama membicarakan tentang nikel. Nah, saya teringat pada satu film, Prof, terkait salah satu filmnya, kalau nggak salah, Erin Brockovich, yang pada waktu itu juga melakukan class action, di mana film tersebut menceritakan bagaimana rumitnya dalam pembuktian gugatan class action ini, khususnya pada pencemaran lingkungan. Nah, itu terjadi di Amerika kalau saya nggak salah. Terus yang ingin saya tanyakan adalah, ya walaupun saya hakul yakin bahwa di Indonesia pernah melakukan gugatan class action, seingat saya, atau mungkin saya salah,
yaitu lumpur lapindo, sempat digugat class action dan alhamdulillah berhasil. Nah, kalau misalnya dia di Sulawesi Tenggara, karena gugatan class action ini kan sesuatu hal yang sangat jarang dilakukan ya dalam konteks di Indonesia. Nah, kalau misalnya dia di Indonesia, bagaimana pengadilan mengukur dan mengalkulasi kerugian ekologi, Prof. Dalam konteks gugatan class action terhadap perusahaan nikel. Karena seingat saya, Prof juga sempat beberapa kali menyinggung terkait kita ini tidak punya perhitungan kerugian ekologi. Nah, kira-kira itu bagaimana Prof dalam menilai itu, dan apakah dalam gugatan class action ini bisa menyuarakan apa bentuk kerugian yang dihasilkan oleh masyarakat dan itu bisa mengobati kerugian-kerugian dari masyarakat. Mungkin itu saja, Prof. Oke, terima kasih Kak Amin. Mungkin pertanyaan ketiga ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi oleh Kak Hasbi ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama tadi ditujukan untuk Prof. Pertanyaan dari Kak Fadli yakni kira-kira uji baku mutu tandingan yang dilakukan tadi oleh penggugat dan tergugat, kira-kira apakah ada strategis lain yang bisa dilakukan oleh penggugat untuk kira-kira menangani atau menindaklanjuti gugatan tersebut? Mungkin boleh langsung saja, Prof. Ya, terima kasih. Gini, pertama, baku mutu ujinya nih yang diuji apa? Ini kita selalu, saya sih wanti-wanti. Jadi, pertama begini, kalau yang diuji adalah baku mutu air limbah, jadi yang diujinya itu adalah baku mutu air limbah, itu kalau diuji tandingan, pasti kemungkinan besar lah, pasti hasilnya tidak akan melanggar. Bahkan kalaupun itu kan, taruhlah biasanya kemudian hakim, oke kalau kayak gitu pakai pengujian yang ketiga. Misalkan berbeda dari hasil penggugat dengan hasil tergugat. Pakai pengujian ketiga. Tapi apakah itu menjawab permasalahan? Tidak. Mengapa? Karena ini bisa kita bayangkan penggugat melakukan pengujiannya sembunyi-sembunyi. Ya kan? Nggak akan lapor dulu perusahaan nih, namanya teman-teman Mas Adam dan kawan-kawan ketika nguji baku mutu air limbah. Kan perusahaan nggak tahu nih. Tapi kalau kenapa? Karena saya sih, ini pengalaman di tekstil ya, di banyak sekali dan ini sudah jadi modus gitu ya. Mereka punya dua saluran, punya dua 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 jalur air gitu ya. Jalur air yang mereka biasa gunakan tanpa melalui instalasi pengolahan air limbah dan jalur jalur air yang resminya gitu, yang mereka akan pakai kalau terjadi pengawasan, inspeksi. Kan begitu didatengin airnya jadi bersih gitu jadinya. Padahal yang perlu dilakukan adalah pengujian sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh teman-teman gitu kan gitu. Nah, bagaimana caranya mengatasi itu? Maka kalaupun mau dilakukan pengujian ketiga, maka yang perlu diuji bukan hanya baku mutu air limbahnya. Jadi bukan hanya air limbahnya, tetapi juga catatan tentang sludge kayak atau lumpurnya kayak berapa banyak lumpurnya mau dikemanakan. Nah, itu karena itu bisa dikalkulasi nantinya, bisa diprediksi apakah jumlah air limbah yang dibuang kira-kira jumlah jumlah lumpur yang dihasilkan itu sama proporsional dengan jumlah limbah yang dibuang. Gitu kira-kira. Kalau tidak sama, ya berarti jumlah limbahnya banyak gitu ya, tapi jumlah lumpurnya sedikit, itu pasti ada sesuatu yang dibuang. Itu biasanya dengan cara itulah KLHK menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran. Gitu. Jadi kalau dicek baku mutu air limbahnya, apalagi setelah tahu, ya pasti bagus loh. Yakin saya. Gitu kan. Apalagi sudah ada sanksi, sudah dikenakan sanksi, ya pasti bagus lah. Ipalnya pasti dibenerin. Itu yang pertama. Jadi nggak cukup, kalaupun memang pada akhirnya hakim akan oke kita uji pakai pengujian yang ketiga, pengujiannya itu tidak hanya cukup untuk di air limbahnya. Lalu apa yang harus dilihat tadi? Lumpurnya atau sludge yang harus juga diperhatikan, dibandingkan. Selanjutnya yang juga harus diperhatikan dan dibandingkan adalah baku mutu air sungainya. Karena relatif
baku mutu air sungai tidak gampang berubah, gitu ya, tidak gampang berubah, itu akan kelihatan gitu ya, di sungainya itu tidak masih ada sisa gitu ya dari pencemaran. Dan buat saya sih itu kombinasi. Nah, bukti-bukti semacam ini sebenarnya itu kemarin ada ketika sidang saya pernah ditanya. Kan memang bukti dari penggugat tentu saja akan dipersoalkan mengenai keabsahan cara pengambilan sampel dan eh, apa akreditasi labnya gitu kan. Biasa itu jadi persoalan teman-teman. Nah, buat saya eh, kemudian mereka tadi ya itu memang menjadi masalah yang kita juga kayaknya harus mulai mulai mendiskusikan ya, teman-teman di Walhi cara apa ya mengambil protokol pengambilan sampel supaya dan pengujiannya nanti supaya tidak terjadi masalah gitu ya. Dan itu artinya dipertanyakan soal keabsahan. Eh, itu itu sesuatu yang memang harus dibicarakan lah lebih lebih serius ya, lebih lebih luas lagi. Nah, tetapi mereka yang ditanyakan ke saya bukan hanya sekedar itu, tapi juga mereka membandingkannya dengan sistem. Dan ini mereka bilang kami itu punya sebuah sistem yang reliable, yang langsung terpusat, yang terhubung dengan di pusat. Jadi kalau kami melanggar, pasti akan langsung ketahuan. Gitu. Dan itu jawaban saya adalah ini pasti ini terkait dengan baku mutu air limbah dan pengolahan air limbah. Jadi bukan dengan sungainya. Padahal persoalan utama dari kasus ini adalah sungai yang tercemar. Nah, ini persoalan tadi pengujian baku mutu air limbah segala macam jadi relevan, menjadi sangat relevan karena gugatannya perbuatan melawan hukum 1365. Jadi kalau gugatannya bukan 1365, gugatannya strict liability, persoalan semacam ini bisa kita abaikan. Jadi pelanggaran baku mutu air limbahnya itu bisa kita abaikan. Kita langsung fokus di pelampauan baku mutu air sungainya saja, air sungai atau udara. Nah, saya bilang begini, itu kan yang di pemasangan semacam itu dalam konteks Anda kan pasangnya di pabrik bukan di sungai. Jadi ibaratnya itu adalah alat untuk mendeteksi pelanggaran, bukan alat untuk mendeteksi pencemaran. Jadi sungainya tercemar Anda nggak akan tahu. Saya bilang gitu. Tapi memang logikanya seperti itu. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka taat gitu. Nah, ketaatan ini kan jadi sangat relevan, jadi sangat krusial karena gugatannya 1365 fokus. Meskipun tentu saja jenis-jenis pelanggaran itu kan banyak. Mungkin kita bisa kalah di dalam konteks pelanggaran baku mutu air limbah, tapi juga fakta yang tidak bisa dibantah adalah mereka sudah dikenakan sanksi administrasi dan itu menunjukkan mereka sudah ada pelanggaran hukum. Itu tidak terbantahkan kalau itu. Itu memang ada buktinya. Gitu ya. Dan itu disampaikannya bukan oleh Mas Adam awalnya, tapi oleh turut tergugat ya setahu saya dari pemerintah gitu justru yang menunjukkan ini perusahaan ini sudah terkena sanksi. Artinya itu bukti resmi dan itu saya rasa tidak terbantahkan. Nah, jadi bukti-bukti ilmiah semacam itu ya tentu saja teman-teman di sini baik penggugat ya dalam hal ini ataupun pendampingnya memang untuk kasus semacam ini akan berhadapan dengan persoalan-persoalan sains, persoalan-persoalan scientific evidence semacam ini. Tetapi tadi itu juga jangan menyurutkan semangat karena tadi sebenarnya buktinya itu ada banyak celahnya. Tadi mungkin sulit atau beradu argumen di persoalan baku mutu air limbah. Kita bisa beradu argumen kita bisa menang yakin gitu ya di persoalan pelanggaran hukum yang lain gitu ya. Misalkan tadi sudah kena sanksi administratif. Kalaupun di titik itu kalah, kita bisa berharap ini sebenarnya kita bisa mulai bergeser. Oke, kita kalah di PMH, tapi ini kasus sebenarnya kasus kasus strict liability juga bisa gitu, sebenarnya. Yang pelanggaran hukum tadi menjadi tidak relevan dibicarakan.
Itu menurut saya untuk pertanyaan pertama. Tadi ada hubungannya dengan untuk pertanyaan selanjutnya yang tentang class action dan apa bagaimana titik berat di non lit dan litigasi. Saya rasa gugatan ini sendiri, seingat saya bukan class action ya, Pak Sadam ya. Ini gugatan perorangan, gugatan perorangan. Nah, Seperti apakah itu. gugatan class action? Ya, apakah gugatan class action sudah pernah ada di Indonesia untuk kasus? Sudah pernah ada di Indonesia? Sudah ada. Apakah menang? Menang. Jadi ada 3 kasus yang saya tahu, 2 kasus lingkungan, 1 kasus sosial. Menang itu. Itu kasus lingkungannya yang pertama di Bandalawangi, menang, dan itu sudah sampai dibayar. Jadi ganti ruginya itu dilakukan pada para korban. Sudah selesai gitu ya, sudah sampai eksekusi. Yang mandek adalah 2 kasus yang lainnya itu. Yang pertama adalah kasus lingkungan, pencemaran kasusnya di PN Tanjung Pinang, pencemaran di pelabuhan di Tanjung Pinang sana. Di apa itu dimenangkan sebenarnya oleh para korban, tapi eksekusinya agak sulit ya karena tadi menentukan korbannya sebenarnya. Nah, kasus terakhir yang saya tahu adalah soal kasus kerusuhan Ambon. Itu sudah inkrah di 2023 kayaknya ya, inkrah. Dan itu pemerintah harus bayar belasan triliun kalau saya tidak salah. Itu kasus kasus class action paling besar di Indonesia. Yang ini nih, yang kerusuhan Ambon ini. Cuma memang tampaknya belum berhasil dieksekusi. Karena ini tergugatnya juga pemerintah. Nah, lalu eh, sekarang jadi kalau Lapindo tadi disebut, Lapindo tuh tidak pernah ada kasus class action terhadap Lapindo. Yang ada adalah kasus gugatan Walhi dan Walhi kalau karena pencemaran lingkungannya dan YLBHI karena pelanggaran HAM-nya. Dua-duanya kalah. Ada lagi kasus di MK oleh satu warga tentang kompensasi, tapi itu jadi APBN yang digugat. Jadi Lapindo sendiri belum pernah digugat secara langsung oleh para korban. Nah, eh, dari kasus lingkungan ini tadi ya, jadi penekanannya di mana litigasi. Kalau buat saya sih dua-duanya tidak bisa diabaikan. Jadi non litigasi tentu saja diperlukan karena tadi ada mulai dari ngumpulin massa, meyakinkan orang untuk maju, mau berkenan maju, berkorban gitu ya, untuk menjadi penggugat itu aja sudah satu perjuangan. Belum lagi nanti tentu saja ada eh, kampanye eh, yang perlu dilakukan ya. Jadi yang ekstra ekstra legalnya juga harus rapi menurut saya. Tapi di sisi lain strategi-strategi hukumnya, litigasinya itu juga penting, jangan sampai diabaikan. Tadi teman-teman Kendari memilih untuk menggunakan gugatan 1365 itu ada konsekuensinya tuh. Ada konsekuensi-konsekuensi di soal pembuktian yang teman-teman harus kuat. Jadi jangan sampai misalkan gugatannya perbuatan melawan hukum tapi tidak ada tuh pembuktian melawan hukum jadi mana. Baku mutunya bukan baku mutu air limbah tapi fokusnya justru di baku mutu air. Nah ini setahu saya sih teman-teman di sini ada tuh pengujian terhadap baku mutu air limbah. Jadi ini di samping tadi ada ternyata ada mulai penilaian proper. Ini kalau ini pelanggaran hukumnya enak nih kebetulan nih. Gitu ya. Jadi ada pelanggaran, jadi propernya nilainya merah dan itu bertahun-tahun ke belakang bisa ketahuan. Terus kemudian ada sanksi administratif, terus kemudian ada baku mutu air limbah. Tapi artinya itu adalah konsekuensi pembuktian yang dipilih karena strategi gugatannya. Sebenarnya kalau gugatannya dasarnya yang lain mungkin itu tidak perlu. Misalkan tadi secara class action tidak perlu dibukti-bukti ini. Yang perlu dibuktikan adalah apakah ada limbah B3 di situ, apakah ada B3 di situ, segala macam. Langsung lihat kerugiannya dan lihat kausalitas. Jadi itu pun menurut saya strategi yang dipilih dan gugat dan bukti-bukti yang dikumpulkan itu juga perlu mendapat perhatian serius juga gitu ya dari teman-teman ketika memilih mengajukan gugatan ke pengadilan semacam ini. Nah, terakhir adalah soal penghitungan kerugian. Setahu saya sih begini nih, sebenarnya secara eksplisit penghitungan kerugian ekologis itu diberikan haknya kepada
pemerintah dan kepada LSM. Jadi pasal 90 dan pasal 92 Undang-Undang Lingkungan. Itu saja. Masyarakat korban, tampaknya undang-undang tidak memberikan secara eksplisit hak untuk meminta ganti rugi. Gitu ya. Ini general. Nah, tadi kemudian kita lihat alasannya atau kita lihat gugatan. Sebenarnya, apakah kemudian jadi dilarang untuk meminta gugatan pemulihan? Sebenarnya bisa jadi ya, kalau kita berpikirnya formalistik, kita lihat apa yang ada di undang-undang. Tapi juga bisa jadi tidak, karena namanya gugatan, di setiap gugatan, bahkan di pasal 87 Undang-Undang Lingkungan, itu ditegaskan bahwa yang bisa diminta di sebuah gugatan adalah ganti rugi dan atau tindakan tertentu. Tindakan tertentu itu berarti pemulihan. Nah, saya termasuk orang yang lebih memilih kalaupun ada kerugian lingkungan ekologi, itu bukan ganti rugi. Bukan ganti rugi ekologi dalam berarti kita minta uang, bukan. Gitu ya. Tetapi minta ganti rugi dalam arti eh, apa pemulihan lingkungan. Jadi fokusnya adalah di pemulihan lingkungan. Sungainya dibersihin, ikannya dihidupkan lagi, ada segala macam. Nah itu fokusnya ke situ. Tambaknya dipulihkan, itu dibersihkan, airnya segala macam, biaya atas biaya tergugat itu dapat dimintakan. Fokusnya ke situ, pokoknya pemulihan, bukan minta ganti rugi dalam bentuk uang. Kenapa? Karena namanya kerugian ekologi itu dideritanya oleh lingkungan, begitu kan? Sehingga kerugian itu hanya bisa dipulihkan kalau lingkungannya pulih, bukan dengan karena kalau orang eh, hanya bisa dipulihkan, bukan dipulihkan dengan cara mengganti rugi membayar ke orang. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, apakah orang perorangan seperti dalam kasus ini perorangan gitu ya, bisa menggugat ganti rugi pemulihan lingkungan eh, yang seperti itu? Menurut saya pada akhirnya bisa. Nah, ini ada doktrinnya sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan di Amerika, individu dapat melakukan permintaan ganti rugi kerugian publik atas public nuisance, gangguan publik. Tapi dengan syarat bahwa kerugiannya itu bukan bukan diderita oleh publik secara keseluruhan. Jadi gangguannya ada gangguan terhadap publik, terhadap sumber daya publik, terhadap sungai misalkan. Tetapi ada special interest, gitu. Ada special loss, ada kerugian khusus, kepentingan khusus yang diderita oleh para penggugat ini yang tidak diderita oleh publik. Nah, dalam kasus ini sebenarnya sangat mungkin. Apa? Tambak. Jadi, bisa dalam konteks ini adalah minta ganti ruginya dalam konteks pemulihan sampai si tambaknya itu pulih. Misalkan seperti itu. Jadi karena kalau supaya sungainya pulih, ya sungai kan juga publik juga menderita. Jadi kerugian kerugian sungai yang tercemar itu sebenarnya tidak secara eks- eh, khusus khusus akan diderita sungainya tercemar dan yang menderita hanyalah para penggugat ini kan nggak seperti itu. Ada penggugat-penggugat lain yang ada korban-korban lain yang juga menderita karena sungainya tercemar ini. Tapi penderitaan penggugat di sini menjadi khusus karena si pencemaran sungai ini berakibat pada kerugian yang tidak diderita oleh orang lain, yaitu apa? Tambak. Tambaknya rusak. Orang lain nggak ngerusak, nggak ngalamin itu gitu. Hanya si penggugat ini dalam konteks ini penggugat inilah mengalami kerugian akibat kerusakan pada eh, sumber daya umum tadi, sumber daya publik yang dampaknya kepada privat. Itu bisa tuh digugat semacam. Tapi lagi-lagi kita harus harus bisa lihat nih pemulihan. Jadi ganti di luar ganti kompensasi tadi soal uang segala macam karena ada kerugian ekonomi. Untuk kerugian ekologis ini ukurannya adalah pemulihan. Nah, sejauh mana itu pulih? Kalau penggugat tidak mampu menjelaskan angkanya, idealnya adalah penggugat menjelaskan. Ini pemulihannya akan butuh biaya sekian, 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 sekian. Berarti mengajukan proposal di pengadilan. Tapi dibayar sebesar itu. Berarti penggugat yang melakukan pemulihan. Atau paling gampang ya sudah penggugat meminta tindakan pemulihan. Jadi penggugat tidak perlu kalau meminta tindakan pemulihan, penggugat tidak perlu membuat rencana pemulihan karena bukan penggugat yang akan melakukan pemulihan.
Nah, nanti si tergugatlah yang membuat rencana pemulihannya sesuai dengan pasal 5. Itu skema itu sudah ada di dalam putusan PT RUM, putusan Mahkamah Agung di PT RUM. Saya rasa itu mungkin jawaban saya untuk ketiga pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Prof. Saya kira sangat kompleks ya jawabannya yang sudah dipaparkan. Nah, tadi juga sudah dikonfirmasi bahwa skema yang digunakan ini bukan class action ya, Kak. Ini pertanyaan menyambung dari pertanyaan kedua. Nah, tadi Kak Hasbi sempat menanyakan kira-kira strategi apa yang teman-teman Morosi lakukan untuk memperkuat warga dalam menggugat, dalam mengupayakan gugatannya. Mungkin mengajukan gugatannya. Mungkin boleh langsung dijawab Kak Sadam ya. Ya, terima kasih moderator. Izin melanjutkan apa yang disampaikan dari narasumber sebelumnya. Pada dasarnya kami kuasa hukum yang mendampingi prinsipal para penggugat, terlebih lagi dalam bantuan hukum struktural semacam ini, di awal untuk meyakinkan masyarakat itu berat. Tapi alhamdulillah LBH Kendari dalam hal ini tidak sendiri. Ada teman-teman Walhi Sulawesi Tenggara, ada teman-teman Walhi Sulsel, ada teman-teman koalisi lainnya, dan alhamdulillah dengan orang-orang yang ikut berpartisipasi. Karena dalam perkara yang dialami oleh masyarakat ini, apa ya, limbah cemaran yang terjadi itu sudah tidak hanya sekedar lewat akademis, tetapi dengan kasat mata melihat dampak yang terjadi itu sudah langsung bilang, oh ini cemaran, ini ada cemaran di sana. Kasihan masyarakat yang ada di sini. Begitu kami sampai pada masyarakat ternyata di awal-awal perjuangannya juga yang langsung merasakan dampak itu sudah banyak kali ada LSM, ada apa yang semacamnya yang mau berjuang bersama mereka, ternyata di tengah jalan mereka ditinggalkan karena mencari keuntungan pribadi. Begitu kami masuk ya penolakan awal itu terasa bahwa kami apalagi namanya diragukan juga, jangan sampai di tengah jalan kami hilang kabar atau kami mencari keuntungan dari perkara tersebut. Alhamdulillah dari kejadian tersebut masyarakat kami sampaikan bahwa kalau memang tidak percaya kami ikut terlibat langsung mulai dari proses pengumpulan data, penyusunan fakta-fakta yang ada, kami bersama-sama Walhi Sulawesi Tenggara ya itu ikut melibatkan masyarakat dan mereka merasakan langsung bagaimana prosesnya berjuang mencari data yang walaupun memang secara sumber daya kami dengan daerah-daerah lain masih agak jauh tertinggal. Tetapi dalam mengumpulkan data, masyarakat yang ikut terlibat ini ternyata antusias sekali. Sampai pun pada saat di mediasi di persidangan, perusahaan sempat menawarkan untuk membayar. Tetapi masyarakat cuma mengatakan bahwa pulihkan lingkungan hidup yang ada saat ini seperti dahulu pada saat perusahaan ini belum ada di lingkungan mereka. Itu yang mereka sampaikan pada saat mediasi. Uang itu hanya soal nomor 3, tetapi intinya adalah hentikan penggunaan PLTU batubara agar tambak-tambak mereka dapat beroperasi kembali. Seperti itu. Artinya masyarakat di sini adalah bentuk coba perjuangkan banyak pihak yang mengkhianati mereka. Alhamdulillah saat ini mereka percayakan kepada kami rekan-rekan koalisi sekalian untuk memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup mereka di jalur litigasi di Pengadilan Negeri Unahan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Sadam. Kira-kira komitmen yang dibangun sama teman-teman dari dan beberapa koalisi
itu kira-kira melibatkan warga terdampak juga Kak ya. Nah, untuk lebih lanjut mungkin terakhir saya buka untuk satu pertanyaan pada teman-teman. Boleh langsung on cam dan perkenalkan nama. Oke, boleh teman-teman ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya akan kembalikan ke narasumber. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Kak. Kak Sadam, untuk menutup diskusi kita. Nanti selanjutnya akan saya berikan kepada Prof. dan Kak Anas juga. Mungkin boleh, Kak. Ya, terima kasih yang moderator. Dalam perkara 28 PDT SUS LH ini, kami kuasa hukum cuma dapat berupaya semaksimal mungkin dalam memperjuangkan hak hukum masyarakat, utamanya lingkungan hidup sebagai salah satu subjek hukum juga, atas cemaran yang dilakukan oleh tergugat dan sikap diam dari pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup, karena dengan jalur litigasi ini, karena menurut kami ini masih baru di Sulawesi Tenggara, mudah-mudahan bisa menjadi langkah awal melihat kondisi Sulawesi Tenggara saat ini banyaknya aktivitas pertambangan yang merusak utamanya daerah aliran sungai yang ada di Sulawesi Tenggara dan laut. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ada selanjutnya mungkin Kak Anas. Oke, Kak, ada yang mau disampaikan, Kak? Ya, oke, baik. Mungkin terima kasih karena jaringan di sini juga dan mungkin cuaca tidak bersahabat. Mungkin closing statement yang ingin saya sampaikan bahwa kami harapan dari mewakili harapan dari masyarakat, semoga saja awal daripada perjuangan kami dan ini sudah bertahun-tahun lamanya, yang kami rasakan mulai dari dampak lingkungan, penurunan kualitas lingkungan, kemudian penurunan ekonomi, kemudian dampak kesehatan. Dasar itulah yang membuat kami terus melakukan perlawanan kepada pihak perusahaan yang kemudian sudah merampas ruang hidup kami. Nah, tentunya kami berharap mempercayakan kepada koalisi untuk bagaimana bisa memenangkan harapan dan ekspektasi warga untuk bisa pulih kembali lingkungannya. Tentunya kami bisa lepas dari ancaman-ancaman penyakit yang bisa membunuh keluarga kami, khususnya di kawasan industri Merosi yang dulunya kami hidup tenang, hanya mendengarkan suara burung, suara-suara hewan yang ada di sekeliling kami. Nah, itu semua tergantikan dengan suara-suara mesin yang terus mengganggu suara kebisingan, kemudian dihantui dengan polusi udara, kemudian di mana juga sendi-sendi kehidupan kami diracuni oleh limbah-limbah operasi PLTU Captive. Nah, tentunya inilah yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan atau koalisi maupun publik, bantu kami. Apa yang menjadi harapan kami itu adalah bagaimana sendi-sendi kehidupan kami itu bisa pulih kembali dan bisa hidup normal kembali tanpa ancaman yang begitu membahayakan buat kami. Mungkin seperti itu, Kak Moderator. Terima kasih. Banyak Kak Anas. Terakhir mungkin dari Prof. Andri, ada yang mau disampaikan, Prof?
Ya, apa ada dua hal. Pertama, tadi ya sebenarnya eh, saya ya ini semoga bukan bukan yang terakhir di apa gugatan semacam ini. Artinya kalau ada masa tentu saja seharus banyak apa keinginan yang tertinggi adalah tidak ada lagi masalah gitu ya. Tapi kan tidak mungkin tambangnya udah di sana, pabriknya udah berjalan segala macam pasti ada kemungkinan akan ada persoalan sehingga saya berharap bahwa gugatan ini bukan gugatan yang pertama, bukan gugatan yang terakhir ya dari masyarakat korban. Jadi akan ada banyak gugatan lain. Di gugatan ini memberikan inspirasi bagi korban-korban eh, tambangan nikel khususnya untuk melakukan tindakan hukum gitu ya yang menurut saya sih penting untuk kita lakukan dalam teks negara hukum. Kemudian hal kedua yang perlu disampaikan selain tadi juga saya ingin tekankan bahwa sebenarnya jangan ragu juga untuk menggunakan strict liability selain dari gugatan melawan hukum. Tapi ada hal juga penting kalau kita menggunakan gugatan melawan hukum, tolong juga dijelaskan atau ditekankan, diberikan penekanan pada tadi kita bicara soal pelanggaran hukum secara formil gitu ya, ada sanksi administratif, ada pelanggaran terhadap baku mutu, ada proper itu semua hal-hal yang dasarnya peraturan perundang-undangan. Tapi juga ada sebenarnya pelanggaran hukum tidak tertib. Dan salah satu di kembangan baru yang menggunakan dasar pelanggaran hukum yang tidak tertulis ini adalah bagi perusahaan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi kalau di kasus Binu Defensi versus Shell, Royal dan Shell, hak pelanggaran hak asasi manusia ini menjadi dasar ukur. Jadi dokumen-dokumen baik yang mengikat secara hukum maupun tidak itu menjadi ukuran penting bagi ada atau tidak adanya pelanggaran hukum secara material, jadi pelanggaran terhadap kepatutan dan kehati-hatian kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi itu menurut saya jadi ukuran penting dan menurut saya perlu dicoba di dalam gugatan lain untuk juga didorong dan diketengahkan secara eksplisit gitu ya, secara cukup mendalam tentang persoalan hak asasi manusia ini. Saya rasa itu bisa yang bisa saya. Baik, terima kasih banyak, Prof. Mungkin itu tadi pernyataan dari tiga narasumber kita yang kira-kira akan mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Mungkin saya tidak akan menyimpulkan, takutnya mereduksi apa yang telah kita diskusikan hari ini. Nah, untuk terakhir, mungkin sebelum kita tutup, boleh teman-teman peserta untuk on-cam kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke. Boleh yang lain? Boleh dibantu? Oke, yang lain boleh Kak, dibuka kameranya. Oke. Kita tidak bisa, bermasalah. Oke, mungkin bisa sekali lagi mungkin nggak 1, 2